Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 177. Ternyata dia tidak sekuat tampilan luarnya. Cengeng sekali, baru dipukul begitu saja sudah sekarat. Gerutu Bayu sambil meletakkan ujung tongkat besi ke punggung Joe. Sepertinya dia sudah mati, dia sudah tidak bisa bergerak lagi, ucap salah satu pria. Bayu hanya berdecih, biarkan saja, ini balasan untuk orang sok jagoan seperti dirinya. Sekarang aku hanya tinggal menyerang bos besar mereka, Tuan Alpian yang terhormat itu. Yang melirik Rapi yang semakin gemetar ketakutan, anak lelaki itu duduk bersimpuh di samping tubuh Jo yang terkapar. Merogoh saku jaket, Bayu mengeluarkan beberapa ikat uang dan menyerahkan kepada masing-masing preman jalanan yang dibayarnya untuk mengepung Jo. Ini untuk kalian, cepat pergi dari sini sebelum polisi atau anak buah orang ini datang. Atau mereka akan menghabisi kita semua. Tapi bagaimana dengan anak itu, bos? Persetan dengan anaknya, aku tidak peduli, ucapnya, lalu beranjak pergi. Sementara Rapi hanya menatap punggung Bayu yang kemudian menghilang di balik pintu. Tangan kecilnya lantas mengguncang punggung tegap yang terbaring di lantai. Namun Jo tak ada respon apapun dari Jo. Ribuan kenangan berputar dalam ingatan Rapi, kenangan menyakitkan yang menyiksa batin dan meluluh lantahkan hatinya. Teriakannya menggelegar, makian atau hinaan yang terlontar masih terngiang di telinga. Di matanya, sosok ayah bukanlah seorang yang hangat dan penyayang, melainkan lelaki berbadan besar dengan tangan besi yang siap menghantam tubuh kecilnya kapan saja, meneteskan darah dan air mata tanpa belas kasih, tanpa ampun. Sosok kejam yang menjadikan hidupnya gelap, menghancurkan harapan untuk sekedar bahagia. Rapi bahkan tak lagi memiliki keinginan sederhana seperti anak seusianya, mainan bagus, menonton film favorit, bermain dengan bersekolah sudah lenyap dalam daftar ambisi kecilnya. Satu-satunya yang terpikir hanya bekerja, mengumpulkan uang yang banyak agar dapat membawa ibunya pergi jauh. Membebaskan mereka dari cengkraman monster bertopeng ayah dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Hanya berdua, mau minum nak? Lembaran kenangan menghilang seiring dengan hadirnya suara berat. Rapi memberanikan diri menoleh pada sosok lelaki bertubuh besar yang tiba-tiba duduk di sisinya. Jangan takut, kamu sudah aman di sini. Bara menatapi anak lelaki itu. Tatapannya kosong, matanya dipenuhi cairan bening yang kemudian menetes begitu matanya mengerjap. Melihat tubuh kecil yang masih gemetar, Bara segera membuka tutup botol air mineral. Om pegangin, kalau kamu yang pegang nanti tumpah airnya. Rapi meneguk perlahan di tengah sisa ketakutan yang masih menyergap begitu kuat. Tak dapat dipungkiri, ia merasa lebih baik setelahnya. Setelah melepas dahaga, matanya kembali terpaku pada sebuah ruangan di mana sosok datar dan dingin yang tadi bercucuran darah demi melindungi dirinya sedang berjuang untuk hidup. Mau makan sesuatu? Om belikan buat kamu. Tak ada jawaban dari Rapi, ia membisu seolah hanya raga yang berada di sana. Namun jiwanya berada di tempat lain. Om Jo, gak apa-apa, ibu kamu juga sedang di jalan ke sini. Lagi Bara membujuk. Tekanan yang diterima Rapi mungkin menimbulkan trauma mendalam. Suara langkah kaki saling berkejaran mengalihkan perhatian Bara. Di ujung lorong rumah sakit terlihat Gali, Riana dan Iren berjalan dengan tergesa-gesa. Rapi, Iren hampir menjerit menatap putranya. Wajah pucat dan tubuh dipenuhi lebam membiru itu membuatnya melangkah lebih cepat. Dalam tangis, ia memeluk putranya, menciumi kening dan mengusap punggung. Kamu tidak apa-apa nak? Gali ikut menggeram melihat kondisi Rapi. Dia tak dapat membayangkan apa yang baru saja dilakukan Bayu terhadap anaknya sendiri. Maafin ibu nak, seharusnya ibu bisa jaga kamu dari ayah. Iren berucap penuh sesal.
Rapi tidak apa-apa, hanya lebam saja. Dia sudah diperiksa dokter tadi dan katanya tidak ada luka serius, ucap Bara, berusaha menenangkan Iren yang terus menangis. Terima kasih Mas Bara, terima kasihnya sama Jo. Saya nggak ngapa-ngapain, Jo yang menyelamatkan Rapi. Jadi bagaimana dengan Jo? Di mana dia? Tanya Gali. Jo masih di dalam, dia belum sadar, jawab Bara. Apa dia terluka parah? Bara menerbitkan senyum. Gali tahu ia melakukannya untuk mengurangi ketegangan. Jo mana bisa terluka parah, dia pasti cuma pingsan karena kesakitan dipukul tongkat besi. Kelopak mata Gali memicing, dahinya berkerut. Tidak mungkin Jo kalah semudah itu, apalagi hanya oleh penjahat kecil seperti Bayu. Jo adalah orang kepercayaan Alpian yang memiliki bekal bela diri paling baik. Karena itu ia dipilih oleh Alpian untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Dan Bayu? Pertanyaan itu membuat Bara menghembuskan napas panjang. Terlihat menahan amarah, melarikan diri saat aku tiba di sana hanya ada Rapi dan Jo yang sudah terkapar. Sepertinya Bayu memang hanya mau balas dendam pada Jo karena dulu memukulinya sampai patah tulang. Tapi bagaimana Jo bisa kalah dari Bayu? Aku rasa Bayu mengancam kalau Jo melawan maka Rapi yang akan dipukuli. Astagfirullah, Gali mendesah kesal. Tanpa menunggu lagi, ia segera memasuki ruangan. Sementara Riana mengikuti di belakang. Di dalam sana Jo sedang berterbaring tak sadarkan diri. Kening dan lengannya terbalut perban. Sisa darah terlihat masih menempel di sudut bibirnya. Bagaimana dokter? Tanya Gali kepada seorang dokter pria yang sedang menangani Jo. Dokter pria itu mengulas senyum ramah. Kondisi pasien stabil, tidak ada luka serius, hanya luka sobek di pelipis, tapi tidak apa-apa. Setelah sadar nanti boleh langsung pulang. Alhamdulillah, Gali berseru lega. Terima kasih dokter, sama-sama. Kalau begitu saya permisi sebentar. Dokter pria itu beranjak menuju ranjang pasien lain. Gali melirik Riana. Sayang, aku mau urus administrasi Jo dulu. Aku boleh ikut mas? Ya sudah, ayo. Tak lama setelah Gali dan Riana, Iren tampak memasuki ruangan itu. Melihat kondisi Jo membuatnya dipenuhi rasa bersalah. Demi melindungi Rapi, Jo sampai rela membahayakan nyawa. Iren tak kuasa membendung luapan air mata. Tak disangka semesta mempertemukan lagi dengan bule mualaf yang pernah melamarnya beberapa tahun silam. Namun harus terhalang oleh restu keluarga. Dan setelah perpisahan lama itu, Jo sama sekali tidak berubah. Pendiam, dingin, jarang senyum, namun peduli. Sakit, suara lenguhan Jo membuat Iren tersadar. Ingin menyentuh tubuhnya, tetapi khawatir akan membuatnya semakin kesakitan. Kak, kamu tidak apa-apa? Tanya Iren panik. Sontak Jo membuka mata lebar-lebar ketika suara lembut itu menyapa. Pandangannya berotasi ke sekitar dan baru sadar bahwa ia sedang terbaring di rumah sakit. Kamu, Rapi, di mana dia? Tanya Jo panik. Seingatnya tadi ia sedang dipukuli oleh Bayu. Rapi tidak apa-apa, dia di luar bersama Mas Bara. Jo bernapas lega untuk sesaat kebekuan mendominasi. Iren tampak gugup ketika Jo terus menatapnya. Astagfirullah, bukan mahram, ucap Jo dalam hati. Lalu mengalihkan pandangan, terima kasih sudah melindungi Rapi sampai terluka seperti ini. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan kamu. Tidak apa-apa, senang bisa membantu. Jo menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Ngomong-ngomong, boleh tanya sesuatu? Iren segera mengangguk. Kenapa bertahan dengan laki-laki kejam seperti itu? Kamu juga tidak dinafkahi? Kenapa tidak menggugat cerai saja? Iren menyeka air mata. Mas Bayu pernah mengancam akan mengambil Rapi kalau aku berani mengacam-macam. Aku takut Rapi diambil dan hanya dipukuli. Mas Bayu tidak pernah menganggap Rapi sebagai anak. Kamu tenang saja, dia sudah masuk daftar pencarian polisi dan kali ini dia tidak akan lolos. Kamu bisa gunakan bukti kekerasan ini untuk menggugat cerai.
dan memulai hidup baru yang lebih baik. Iren mengangguk, membuat Joe menyembunyikan senyum. Lumayan tidak percuma tadi pasrah dipukuli kalau hasilnya seperti ini. Pintu tiba-tiba terbuka dan disusul dengan kemunculan Bara yang tersenyum lebar. Maaf mengganggu, ia mendekati ranjang pasien. Kamu sudah sadar, Jo? Bara merobok saku jaket dan mengeluarkan ponsel milik Joe. Ini HP-mu, tadi aku pakai akun Mukidimu untuk pesan makanan buat Rapi. Kedua alis Iren saling bertaut mendengar nama tak asing yang disebutkan oleh Bara. Salah satu nama aneh yang pernah mengirimnya paket makanan secara misterius. Mukidi, tanya Iren. Menatap Joe dan Bara bergantian, membuat Joe menghunus tatapan tajam ke arah Bara. Lelaki itu seolah membongkar rahasia negara yang disembunyikan Joe rapat-rapat. Nah, segitu dulu ya bab 177-nya, karena beberapa hari ini tidak update, aku langsung saja ya ke bab selanjutnya. Bab 178. Mutilasiable. Mungkin cinta terpendamnya di masa lalu telah hilang tak berbekas. Mungkin kisah indah yang pernah melukis sudah tidak berarti lagi. Semua telah menjadi kepingan kenangan yang terkubur dan menghilang bersama waktu. Namun tidak bagi Jonathan Alexander. Sejak pertama kali mengenal sampai hari ini, rasa itu masih ada dan utuh, hingga ia sendiri tak mengerti apa yang membuatnya begitu mudah menyerahkan seluruh hatinya pada sosok Mentari Irenka. Wanita muda yang ia temui pertama kali di sebuah acara amal. Bahkan setelah perpisahan selama lebih dari 10 tahun, rasa itu masih membayangi Joe, bahkan tak lagi memiliki hasrat untuk membangun hubungan baru setelah kepergian wanita itu. Dan sekarang rasanya terlalu bodoh kalau ia menyerah melihat pancaran penuh luka yang terpendam dalam tatapan wanita itu saja sudah membuatnya seperti terbakar, menumbuhkan kembali darah pembunuh yang pernah mengalir dalam nadinya. Joe menyandarkan kepala pada sandaran mobil, matanya melirik ke arah belakang yang terlihat melalui pantulan kaca spion di mana Iren terdiam, menatap keluar jendela sambil mengusap helai rambut putranya yang sudah tertidur. Dan ketika mobil memasuki gerbang sebuah bangunan megah, wanita itu tersadar dari lamunan. Tangannya terulur mengguncang lengan putranya. Nak, kita sudah sampai, ayo bangun dulu, ia berbisik dengan penuh kelembutan. Jangan dibangunkan, kasihan, dia pasti kelelahan. Joe melirik ke belakang kemudian segera turun dari mobil dan membuka pintu bagian belakang. Biar aku gendong saja, tapi Iren menatapnya ragu sebab tahu kondisi Joe tidak begitu baik. Baru beberapa jam lalu ia terkapar setelah dihantam bayu bertubi-tubi. Tidak apa-apa, aku masih bisa, yakin Joe, sambar Bara yang masih duduk di kursi kemudi. Atau biar aku saja yang gendong Rapi, tapi aku pikir dulu, aku bisa. Nada Joe terdengar menekan. Menggendong anak sekecil Rapi yang bertubuh kurus tidak akan menguras banyak tenaga. Tubuhnya yang kokoh sedikit membungkuk. Tangannya yang kekar menggenggam sela ketiak anak itu dan menyandarkan pada bahunya yang lebar. Dalam rasa khawatir, Iren bergegas menyusul turun dari mobil. Ia memposisikan tubuh kecilnya di belakang punggung Joe, sebab khawatir jika Joe akan ambruk karena menggendong Rapi. Namun kenyataannya lelaki itu terlihat sangat tangguh. Ya sudah, kalian duluan ke atas, aku mau parkir dulu. Bara membelokkan mobil menuju basement sambil bergumam-gumam kecil. Cinta memang bisa membuat orang jadi sekuat baja, dipukuli tidak apa-apa, asal dapat perhatian dari adik. Bara berdecak pelan, membuka sabuk pengaman, baru saja turun, mobil milik Gali sudah terlihat berhenti tepat di sebelahnya. Iren sama Jo mana? Tanya Gali saat melihat kursi penumpang belakang dalam keadaan kosong. Aku turunkan di lobi, kasihan Jo kalau turun di sini, jalannya jauh, mana dia harus gendong Rapi yang sedang tidur, jawab Bara. Kenapa tidak menunggu saja? Gali khawatir dengan kondisi fisik Jo yang baru saja mengalami cedera dan harus menggendong Rapi menuju unit mereka yang terletak di lantai 7.
Sebagai calon papa yang baik harus siaga dong, imbuh Bara. Membuat Riana mengerutkan dahi, ia menatap suaminya penuh tanya. Tidak apa-apa sayang, maksudnya Bara, Jo harus banyak belajar jaga anak supaya nanti bisa jadi papa yang baik. Seperti Alpian, Gali langsung merangkul Riana meninggalkan parkiran. Pio mungkin sudah lama menunggu. Langsung ke kamar saja ya, ucap Jo sesaat setelah Iren membuka pintu. Sesampainya di kamar, ia membaringkan tubuh kecil rapi di tempat tidur. Kemudian bangkit menyalakan mesin pendingin ruangan, membuat udara sekitar terasa lebih sejuk. Baju rapi kotor karena noda darahku tadi. Kamu bawa baju ganti buat rapi? Tanya Jo. Ada di depan, sebentar aku ambil dulu. Iren segera melangkah keluar kamar. Dalam hitungan menit ia telah kembali dengan membawa sebuah tas ransel. Wanita itu berdiri terpaku di ambang pintu saat mendapati Jo sedang melepas pakaian rapi. Dengan penuh kelembutan, ia membasuh tubuh kecil itu dengan handuk basah dan membersihkan wajahnya dari sisa darah yang menempel. Tanpa sadar, buliran air mata mengalir di pipi. Iren merasa hangat sekaligus sedih di saat bersamaan. Andai Bayu memiliki separuh dari perhatian Jo, Rapi pasti tidak akan mengalami trauma seperti sekarang. Ia akan tumbuh seperti anak seusianya. Iren segera tersadar dari lamunan, lalu mendekat ke arah tempat tidur. Ini pakaiannya, biar aku saja yang pakaikan. Kak Jo pasti juga lelah dan butuh istirahat. Tidak apa-apa, sini biar aku saja. Jo meraih pakaian milik Rapi dari tangan Iren. Hatinya berdesir melihat baju kaos yang sudah tampak lusuh dan sedikit sobek. Sesak kembali menjalar ketika membayangkan saat Rapi tidur dalam keadaan perut lapar. Membayangkan betapa lelahnya Rapi yang harus berjalan kaki di tengah tertariknya mentari atau di tengah dinginnya hujan untuk berjualan keripik setiap hari. Jo bahkan tak sanggup membayangkan bagaimana hancur dan tertekannya mental Rapi setiap kali dipukuli ayahnya sendiri. Satu keberuntungan bagi Rapi karena memiliki ibu luar biasa lembut seperti Iren yang mampu membentuk putranya dengan begitu tangguh. Ya Tuhan, kenapa harus si brengsek Bayu yang dapat wanita sebaik dia? Dia sia-siakan, padahal ada aku yang sangat menginginkannya. Jo menyapu ujung mata dengan ibu jari demi menghalangi cairan bening yang hendak lolos. Andai diberi kesempatan akan ia gunakan seluruh hidupnya untuk membahagiakan wanita pujaannya itu dan memberinya kehidupan yang layak. Terima kasih sudah berbaik hati padaku dan Rapi. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana untuk berterima kasih. Setelah mengucapkan kalimat itu, jangan sungkan. Aku harap masalahmu dengannya cepat selesai. Iren mengangguk pelan. Matanya memperlihatkan setiap gerakan lelaki itu. Jo membelai puncak kepala Rapi sebelum akhirnya menarik selimut dan membalut tubuh kecil itu. Oh ya, unitku di sebelah, 2 unit dari sini. Kalau butuh sesuatu hubungi aku saja. Sekali lagi terima kasih. Iren mengantarkan Jo ke depan pintu. Ia masih dapat melihat punggung tegap lelaki yang kemudian menghilang di balik pintu ruangan sebelah. Ren, lamunan Iren membuyar oleh suara panggilan Riana. Apa semua baik-baik saja? Iren mengangguk sambil tersenyum. Pandangannya kemudian berkeliling ke setiap sudut ruangan itu. Hunian ini tentu saja terlalu mewah baginya yang terbiasa tinggal di gubuk sempit. Riana, apa tempat ini tidak terlalu bagus untuk aku dan Rapi? Kenapa tidak sewa rumah biasa saja untuk kami? Kalian pasti keluar uang banyak. Jangan sungkan Ren, yang penting kamu dan Rapi sekarang aman. Jangan pikirkan yang lain dulu. Tapi aku benar-benar tidak enak. Aku merasa hidupku tidak berharga dan hanya bisa merepotkan orang lain. Mas Bayu, laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggungku, justru tega membuang kami seperti sampah. Bahkan orang lain lebih peduli dan rela berdarah demi melindungi Rapi. Iren berucap lirih. Riana memeluk sahabatnya itu, ikut merasakan kepedihan hati Iren. Tetaplah bersabar, di saat seseorang membuangmu seperti sampah, maka akan tiba suatu ketika Allah menghadirkan seseorang yang akan mengutipmu seperti berlian yang berharga. Terima kasih Riana. Ya sudah,
Kamu istirahat dulu, kamu pasti lelah hari ini. Iren mengangguk. Riana kembali ke ruangan sebelah setelah memastikan Iren dan Rapi dalam keadaan baik. Begitu membuka pintu, tawa riang Pio yang berasal dari sebuah kamar memenuhi pendengarannya. Ia berjalan pelan, mengintip melalui celah pintu kamar. Dari sana ia dapat melihat Galih sedang berbaring di tempat tidur sambil memeluk anak perempuannya. Ayah Pio suka tinggal di sini, nggak ada nyamuk, nggak panas, nggak ada AC-nya juga. Nggak kayak di rumah lama, Pio banyak nyamuknya. Ya sayang, mulai sekarang Pio sama Bunda tinggal di sini. Bunda nggak akan kerja sama Bu Anggi lagi kan ayah? Pertanyaan itu membuat Galih menciumi keningnya. Enggak sayang, kenapa ingatnya Bu Anggi lagi? Soalnya Bu Anggi jahat ayah, sering marahin Pio sama Bunda. Galih kembali memeluk putrinya sangat erat, sesekali mengusap ujung matanya yang basah. Setiap kali teringat kehidupan yang dijalani Riana dan Pio selama ini, hatinya dipenuhi sesak dan rasa bersalah. Maafin ayah nak. Begitu Riana memasuki kamar itu, Gali langsung menyeka ujung matanya agar Riana tidak melihat. Bunda, Karapi mana? Pio mau makan es krim sama Karapi. Gadis kecil itu menatap bundanya penuh tanya. Riana mengulas senyum. Karapinya lagi istirahat sayang, besok aja makan es krimnya ya. Ia mengangguk pelan. Sekarang tidur yuk, sudah malam. Sering bergadang. Gali memujuk lembut. Ia benarkan posisi bantal dan menyelimuti putrinya. Mas, aku ganti baju dulu ya. Ya, jangan lama-lama. Riana mengulas senyum. Lalu segera menuju kamar sebelah. Sementara Galih menidurkan Pio. Tak butuh waktu lama, gadis kecil itu sudah lelap dalam buayan sang ayah. Galih memendamkan ciuman sayang di kening sebelum akhirnya bangkit dan menuju kamar sebelah. Begitu memasuki kamar, Riana terlihat sedang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Piyama berenda berwarna pink lembut membuatnya tampak sangat manis. Pio sudah tidur. Sudah. Galih menutup pintu kamar dan memutar kunci. Kenapa pintunya dikunci? Riana menatap suaminya melalui pantulan cermin. Biar kamu gak bisa kabur. Ia perlahan mendekat dan berdiri di belakang sang istri. Kecupan singkat ia benamkan di kening. Tapi kasihan Pio tidur sendirian. Kalau dia terbangun di tengah malam gimana? Kan ada satu dinding kamarnya sayang, pasti kedengeran kalau dia panggil. Ada tugas negara yang tidak bisa ditunda. Riana hanya berpasrah ketika Galih mengiringinya ke pembaringan. Alfian membalutkan selimut pada tubuh putranya yang sudah terlelap. Kecupan singkat ia benamkan di kening, kemudian ikut berbaring setelahnya. Baru akan terpejam, ponsel sudah berdering kembali, tangannya segera berulur meraih benda pipi itu. Bibirnya seketika melukis senyum saat melihat foto dan nama pemanggil yang tertera pada layar. Sesaat setelah menggeser simbol kamera, hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah wajah Aileen yang terlihat murung. Hai sayang, kenapa mukanya ditekuk gitu? Kapan pulang mas? Pertanyaan bernada manja itu membuat senyum bibir Alfian kian mengembang. Lusa sayang, besok masih ada yang harus diurus, jawabnya lembut. Kenapa sih perasaanku tidak enak? Tadi aku ketiduran dan mimpi buruk. Alfian tertawa kecil. Mimpi buruk apa? Kamu pasti lupa berdoa sebelum tidur. Aileen terdiam sebentar sambil menyeka air mata. Alfian masih terkekeh melihat tingkah istrinya yang semakin menggemaskan. Aku tahu kamu pasti mimpi ketemu penjual bakso dan lupa bawa uang. Makanya lain kali kalau mau tidur jangan lupa pegang uang dulu. Dalam tangis yang bercampur tawa, Aileen ikut tertawa. Bukan itu mas, terus apa mimpinya? Alfian membuka kemeja sehingga memperlihatkan dada polosnya. Ingin sekali Aileen melompat ke sana dan membenamkan diri di pelukan sang suami. Aku mimpi melihat mas pergi di bawah wanita lain. Aku terbangun dan merasa ketakutan. Tawa Alfian kembali memenuhi udara. Aileen berbicara layaknya anak kecil yang sedang mengadu pada ayahnya. Wanitanya cantik tidak? Pertanyaan itu membuat bibir Aileen mengerucut. Kalau cantik mau apa memangnya? Mau ikut dengannya? Alfian terkekeh geli, menggoda Aileen sungguh menyenangkan baginya.
Kenapa kamu tidak lompat saja dan mencakar wanita itu? Aku tidak bisa mengendalikan mimpi. Alpian menggerakkan ujung jari telunjuknya pada layar, seolah sedang membelai wajah sang istri. Berani selingkuh sayang, berani selingkuh sayang. Kamu lupa kalau di sini ada Pak Ladungsing yang speknya lebih baik dari CCTV. Aileen menyeka air mata meskipun percaya sepenuhnya bahwa dalam hidup seorang Alfian Setio Darmawan hanya ada Aileen Nadia Anjani seorang. Namun ia tetap merasa takut, apalagi Alfian selalu dikelilingi wanita cantik dari kalangan atas. Tapi perasaanku benar-benar tidak enak, seperti ada hal buruk yang akan terjadi. Itu karena kamu terlalu kepikiran mimpi tadi. Aku tidak apa-apa di sini dan tidak macam-macam. Ini baru mau tidur sama Boy. Ia mengarahkan kamera ke wajah Boy, membuat Aileen sedikit lebih lega. Ya sudah, aku temenin kamu sampai tidur ya, tawar Aileen, tawar Alfian. Cepat pulang, Aileen merengek lagi. Ya sayang, lusa pagi aku pulang, sekarang jangan nangis lagi. Aileen menyeka sisa air mata. Alfian benar-benar menemaninya sampai tertidur lagi. Satu kebiasaan Aileen yang tidak pernah berubah sejak 10 tahun menikah adalah ia tidak pernah tahan berpisah lama dari suaminya. Saat Alfian berada di luar kota atau sedang keluar negeri, ia akan melakukan panggilan video hingga mengantuk dan tertidur. Dihujani kasih sayang bagaikan ratu membuatnya begitu bergantung pada sosok Alfian. Selamat tidur sayang, Alfian berbisik, lalu memutus panggilan video begitu meyakini Aileen sudah tidur dengan nyenyak. Pelan sedikit, Bara, ini sakit. Entah sudah berapa kali Jo mengeluhkan nyeri pada punggungnya akibat jemari Bara yang menekan sekuat tenaga. Ini sudah yang paling pelan loh, Pak Tuki Jo. Bara berdecak seraya menggelengkan kepala. Bicara seperti itu lagi, namamu akan tertulis di batu nisan besok pagi. Ya ampun, ancamanmu lebih parah dari diktator paling kejam di dunia. Aku kan sudah peringatkan tadi untuk tidak menggendong Rapi ke atas. Kamu yang memaksa. Jo menengus kasar. Punggung dan lengannya sekarang terasa remuk, bahkan ia merasa separuh tenaga menghilang dari tubuhnya. Kenapa juga kamu harus pasrah dipukuli Bayu, padahal seharusnya kamu bisa membuat dia tumbang dalam sekali serang. Cerocos bara panjang lebar. Jo yang sedang berbaring tengkurap sambil memainkan ponsel jadul milik Iren itu terdiam. Matanya terfokus pada layar ponsel. Ia memang tidak sopan, tetapi ia baru saja memblokir nomor Bayu dari ponsel wanita itu. Aku tidak bisa melawan. Dia mengancam akan menyiksa Rapi kalau aku melawan sedikit saja. Jadi ceritanya kamu sudah berteman dengan calon anakmu iya? Belum, dia masih sedikit takut. Bara kembali memijat punggung Jo. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja deketinnya. Bonyok sedikit, yang penting hasilnya pasti. Aku harus bagaimana sekarang? Tanya Jo. Kamu harus lebih ramah dan rajin senyum biar terlihat Bapak Kabel, Daddy Abel, dan Papa Abel. Kalau sekarang di mata anak-anak kamu lebih condong ke buto ijo, aku atau kolor ijo. Kenapa malam ini kamu terasa sangat tonjok Abel? Jo menyahut dingin. Jemari Bara yang sedari tadi memijat punggung Jo sontak berhenti. Ia meneguk saliva. Sabar Jo, orang sabar jodohnya dekat. Ingat tujuan hidupmu sekarang adalah menjadi suami Bel, bukan jadi Sumanto Bel. Jo menyingkirkan tangan Bara dan mulai bangkit. Aku hanya ingin membuktikan apakah kamu memang pukul label, tabel label, dan mutilasi Bel. Nada datar Jo membuat sekujur tubuh Bara meremang. Perlahan tubuhnya mundur, kakinya bergerak turun dari tempat tidur. Nah segitu dulu ya bab 178-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Mohon maaf sebelumnya ya, baru update lagi. Makasih kakak, bye-bye.